dimuliakan. Pada pagi hari ini kita akan membahas keutamaan taubat dan beristighfar. Itu tema yang diberikan oleh pengurus kepada kami. Untuk membahas tema itu Bapak Ibu, kita ambil landasannya dalam surat Nuh ayat 10 sampai ke 12. Kata Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan kepada kalian, meminta ampunlah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya kalau kamu mau bertobat meminta ampun, Allah turunkan kepadamu hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan Allah banyakkan untukmu harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia akan jadikan untukmu kebun-kebun, dan juga Dia akan menjadikan untukmu sungai-sungai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, untuk menjelaskan ayat ini ada sebuah kisah dari Hasan Al-Basri. Pada suatu ketika Hasan Al-Basri sedang duduk-duduk, datang seorang laki-laki menghadap kepadanya. Apa kata laki-laki ini? Dia mengadukan setantangan di daerahnya sudah lama tidak turun hujan, bumi yang kering kerontang, berbulan-bulan hujan tidak turun, kemarau panjang. Dia mengadu kepada Hasan Al-Basri. Apa jawaban Hasan Al-Basri ketika itu? Istaghfirullah, meminta ampun kamu kepada Tuhan. Lalu kemudian di kesempatan yang lain datang lagi seseorang mengadu kepada Hasan Al-Basri. Dia mengadukan tentang kemiskinan, kesusahan hidup yang dialaminya, tidak kunjung bangkit, selalu merosot ke bawah. Kalau basuh awaknya banyak dan kurang parut dan lain. Dia mengadu. Jawaban Hasan Basri sama, istaghfirullah, meminta ampun kamu kepada Tuhan. Lalu kemudian di kesempatan yang lain datang lagi seseorang, dia mengadukan tentang sudah lama memiliki istri tapi belum lagi dikaruniai keturunan. Bertahun-tahun berumah tangga tapi tak dapat keturunan. Dia mengadu kepada Hasan Al-Basri. Jawaban Hasan Al-Basri sama, istaghfirullah, meminta ampunlah kamu kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu, ada seorang sahabatnya mendengar, ditanyanya Hasan Al-Basri, "Wahai Hasan Al-Basri, kok setiap orang yang datang meminta nasihat kepadamu, kamu suruh terus meminta ampun?" Kan gitu kan? Ada orang menanyakan tentang kemarau panjang, engkau suruh juga minta ampun. Ada orang mengadukan persoalan hidupnya yang selalu miskin, engkau suruh juga minta ampun. Ada orang yang mengadukan sudah lama tidak memiliki keturunan, engkau suruh juga minta ampun. Maka kata Hasan Al-Basri, itu bukan kata aku, tapi Allah yang mengatakan demikian. Maka dibacakanlah oleh Hasan Al-Basri surat Nuh ayat 10 sampai ke 12 ini. Sebab Bapak Ibu, di dalam ayat ini cukup jelas. Maka aku katakan kepadamu, kata Allah, meminta ampunlah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau kamu mau meminta ampun, bertobat kepada Tuhanmu, niscaya Allah turunkan hujan dari langit yang lebat. Kan terjawab pertanyaan pertama. Kemudian kalau kamu mau minta ampun, akan dibanyakkan untukmu hartamu dan anak-anakmu. Terjawab pertanyaan itu. Dan juga Allah akan menjadikan untukmu sungai-sungai dan juga kebun-kebun yang bisa berbuah lebat, yang menghasilkan buah yang bermanfaat untuk kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jadi rupanya ada hubungannya kondisi hidup kita dengan perilaku kita, kan begitu kira-kira. Kalau ayat ini ya, jadi jangan dikira tak ada hubungan perilaku dengan kondisi hidup. Jadi kalau ada hidup kita semakin susah, maka introspeksi dari diri kita. Mungkin ada salah langkah, mungkin ada salah perbuatan. Kan sangat jelas dari ini Bapak Ibu.
Jadi tidak bisa kita mengadu saja kepada nasib-nasib kan gitu ya. Mungkin ada yang salah pada diri kita. Jadi kalau memang ada yang salah, ya istighfar, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat dulu bagi kemarau panjang batang pisang di batang air. Terus kok kampung aku atau tuh. Kalau ada bulan aku patahku kalah, kalau ada turun hujan kok. Oh, Bos Rafi menanam batang pisang di tengah-tengah batang air. Abang masuk ke Facebook mah, mengundang hujan turun. Aku di posisi ya bro. Masih ada tradisi tak itu? Masih ada pak. Kantornya memancing gitu kan supaya hujan turun kan gitu. Iya kadang, dia kayaknya nak sangro gitu. Padahal kalau dalam ayat ini Bapak Ibu mungkin ada yang salah jawab. Istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mungkin ya mohon maaf Bapak Ibu. Ini kalau masalah keturunan ini kan memang Allah ya yang memberikan. Kadang-kadang kamu gitu kan, sampai ke dokter, sampai ke dukun lainnya kemari ke Malaysia, ke luar negara, tidak ada pendamping. Kau dalam ayat itu Bapak Ibu kenapa ada begitu? Maka periksa dulu hubungan kita dengan Tuhan kita, ya kan? Sungguh-sungguh kita tahajud saja tiap malam meminta kepada Allah, titikkan air mata, ya, perbaiki perilaku, perbaiki akhlak, betul-betul kita menjadi hamba Allah dalam hidup ini. Niscaya Allah berikan. Karena ini pengalaman juga, ada kawan-kawan ya susah segala macam. Jadi dari guru-guru orang kan cobalah periksa diri ya, meminta ampun, sungguh-sungguh beribadah, tahajud tiap malam, tahajud selalu, maka Allah berikan jawabannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, maka untuk itu ya kalau kita coba ya istighfar itu kan memang kalimat untuk meminta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau meminta ampun Bapak Ibu kan orang yang mau mengakui kesalahan. Orang yang tidak mau meminta ampun berarti orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Maka kata Allah, wa ma qatallahu yu'azibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka sementara mereka meminta ampun. Jadi selagi kita mau beristighfar meminta ampun, Allah tak akan siksa. Kalau bahasa orang awak lama panah awak kali bayar oleh kan mungkin, ya kan? Mempanah itu juga meminta ampun. Menakutkan kepala Yusuf jadi 10, menakutkan kepala Nansiyah menentukan minta ampun awak. Tidak namun orang membayar pak kalau orang minta ampun. Allah tak kayak itu ya. Allah tidak akan mengazab orang-orang atau satu kaum mau yastaghfir kalau seandainya kaum itu mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini kalau kita lihat dari tafsirkan kan memang Nabi Nuh itu menyuruh umatnya. Karena umatnya ini sudah keterlaluan batas sekali. Menyembah berhala, ya, mendustai Nabi dan Rasul. Maka kata Nabi Nuh, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah, minta ampunlah, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Maka dijanjikan ini, kan kalau kamu mau semuanya minta ampun ini, Allah turunkan hujan. Kalau dulu di daerah timur, daerah barat timur tengah itu kan memang hujan ini mahal. Jadi memang segala sesuatu itu dijanjikan dengan hujan kan gitu ya, tumbuh-tumbuhan dengan kebun-kebun. Kalau di awal di situ hujan itu mungkin tidak terlalu menarik, tapi menarik begini dia lanjut kemarau gitu. Sungai-sungai yang mengalir kan seolah itu saja kabar, itu seolah kan kabar gembira sekali. Sebab di Arab itu gurun pasir sana doa ibu, dampak sungai yang jadi itu luar biasa bagi mereka. Makanya Bapak Ibu ada cerita dosen aku, ada orang Arab pergi ke Padang, ada bawa dari Padang jalan ke Bukit Tinggi, nyo lewat di depan nih, nampak ini rancaknya pohon-pohon hijau, sungai mengalir di depan itu, jannah, surga, katakan itu yang memujinya di daerah. Ya kan rindang pohon, udara sejuk, sungai mengalir di mana. Adi Arab mau sopok tak itu, di gurun pasir sana doanya. Ya kan, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang macam-macam bunga segala macam. Makanya kalau ayat ini kalau bagi orang daerah Timur Tengah sangat menjanjikan sekali, kabar gembira sekali. Hujan turun, sungai-sungai, kebun-kebun,
dan sebagainya, termasuk juga memiliki anak dan keturunan. Maka dijanjikan oleh Nabi Nuh ya melalui ayat ini, kalau kita berpedoman kepada ajaran tasawuf, 3 saja caranya Bapak Ibu. Pertama, tahalli, tajalli. Ya gitu ya, itu kalau orang tasawuf kan begitu. Tahalli itu apa? Mengosongkan jiwa dari sikap yang terlalu cinta kepada dunia. Kan dosa-dosa itu kita lakukan di awal kan gara-gara terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia orang bisa rakus, terlalu cinta kepada dunia orang bisa sombong, terlalu cinta kepada dunia orang bisa mengambil hak orang lain, terlalu cinta kepada dunia orang bisa iri hati, dengki dan segala macam. Jadi sumber-sumber dosa dan ada dalam diri awak karena sikap yang terlalu cinta kepada dunia. Maka kosongkan itu. Kalau mau bertobat suatu kosongkan. Kalaupun ada orang kaya, kayanya kan sementara. Kalaupun sekarang kita sedang miskin, miskin pun sementara. Sementara kan itu kata dari Sulaiman. Cantik gagah sementara, berpangkat sementara, menderita sementara. Sebab dunia ini sementara. Akhirat selama-lamanya. Yoko karuana contoh dengki kau orang kan, inyo membangun talwise, bagi betul bangun talwise sementara. Nah itu ya sementara, karena akan mati. Biarlah. Jadi kalau orang sampai kajano ke akhirat, dia tidak kadu sakit-sakit hati kurang. Sebab dunia itu sementara. Itu doa hati, doa hasad segala macam. Jadi makanya itu kata di tasawuf itu, tahan itu kosongkan jiwa dari sikap yang seperti itu. Maka insya Allah kalau kita berhasil mengosongkannya, artinya kita stop yang buruk-buruk yang usah ada lagi. Lalu kemudian tahalli itu menghiasi jiwa dengan ibadah, menghiasi jiwa dengan perbuatan baik, dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam Bapak Ibu, tobat itu tidak sekadar berhenti dari dan buruk, tapi mengisinya dengan kebaikan. Ikutnya tobat, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi tidak diikuti dengan perbuatan baik, dan amur. Gale itu kosong dan amur. Ini dua dosa yang kami isi dulu. Jadi makanya ketika ala stok bawa buruk, ala stok bawa dan salah, maka kita isi jiwa kita dengan kebaikan, dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Makanya kan itu kata Rasul, ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan. Ya kan, kebaikan. Sebab kebaikan itu nanti akan mengisi jiwa kita hiasi jiwa kita dengan kebaikan. Tapi itu kata Imam Al-Ghazali butuh mujahadah. Mujahadah kata dasarnya jihad. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi jihad dan sabana jihad itu Bapak Ibu dalam Islam adalah memang itu berjihad, bersungguh-sungguh meninggalkan yang buruk, berjihad bersungguh-sungguh mengerjakan yang baik. Itu maksudnya jihad begini. Kalau parang-parang kan ada begini. Jihad melawan diri sendiri dan melawan nafsu apa. Maka sungguh-sungguhlah meninggalkan yang buruk, sungguh-sungguhlah mengerjakan yang baik. Jadi bertobat itu begitu pada hakikatnya. Jadi kalau sungguh-sungguh itu kalau bahasa awaknya kan bisa paksa-paksakan tinggalkan yang buruk. Paso-pasoan ringankan kaki melangkah kuasa latih orang pasuan mengantuk mana waktu tahajud pasuan. Jadi tidak ada yang gampang menyerah. Itu kan jihad itu sebenarnya. Ya, berjihad melawan kemalasan diri. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir Bapak Ibu, kalau ala kosongkan dari nan buruk, ala hiasi jiwa aku juga ibadah sebanyak-banyaknya, baru dah sampai ke tahap tajalli. Apa itu tajalli? Terbuka tabir antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada oleh pembate antara awak dan Tuhan. Salah buku dan pembate antara awak dan Tuhan kan dosa-dosa awak. Sekali berdosa satu dinding pembatas antara kita dengan Tuhan. 2 kali berdosa 2 pula dinding pembatasnya. Semakin banyak kita berdosa, semakin banyak dinding pembatas antara kita dengan Tuhan. Makanya para pelaku dosa Allah tak dengar doa-doanya. Bukan berarti Allah tak mendengar, tapi memang dinding pembatas sudah banyak. Pelaku dosa Allah menjauh, bukan Allah jauh, tapi dia yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Apa yang membuat dia jauh dari Tuhannya? Karena dosa-dosa yang dilakukannya, banyak sekat-sekatnya antara dia dengan Tuhan. Maka sekarang telah berhasil kita stop yang buruk, tidak ada lagi sekat-sekatnya. Makanya kalau orang sudah sampai ke tahap itu, dia sampai ke tajalli, tidak ada lagi pembatas antara dia dengan Tuhan. Jadi coba apa ibu rasuan? Bahkan di bulan puasa, rasanya Allah ada kejauhan.
Tapi di luar bulan Ramadan bahasa Allah pun tidak dakik. Tanya anak-anak tuh, Pak, aku nak namunya minum siang hari, padahal yang itu, tak namunya makan, padahal pakai lapar, nasi awak yang punya, air awak yang balik, tidak buat makan, kalau merasa Allah maha melihat, maha mengawasi. Tapi kadang-kadang rasa itu kan rasanya muncul di bulan puasa, kok semakin dakik Tuhan di awal. Bapak kata itu karena awak berhasil mengendalikan diri. Ya, berhasil mengendalikan diri, Allah dekat dengan kita, tidak ada pembatas antara kita dengan Tuhan kita. Maka Bapak Ibu mudah-mudahan ya Ramadan ini ya, bisa mengantarkan kita kepada hal yang demikian. Maka kalau sudah sampai orang ke tahap tajalli ini Bapak Ibu, ini kalau bahasa orang tasawufnya tenggelam dia di dalam kebaikan. Nah, Ibu ya, tenggelam di dalam kebaikan. Bukan terhanyut dalam kemesraan, itu lagu dangdut tapi tenggelam di dalam kebaikan. Orang yang tenggelam itu apa? Tidak kunjung pagi dapatnya putar-putar di situ, sudah mau tenggelam gitu. Nah tenggelam. Jadi kalau orang lah sampai ke tahap tajalli, elok saya kena jolek. Ya tidak ada kalau boleh dulu ada gitu, karena dia tenggelam dalam kebaikan ibadah, dia akan merasakan nikmat beribadah, dia akan merasakan nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kita harapkan dari taubat itu sebenarnya. Maka Ramadan ini mudah-mudahan bisa melatih diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, barangkali banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.